Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel M Campur. Channel ini memberikan info seputar trading dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas DDK, Bitcoin dan XRP. Bagi teman-teman yang ingin update analisa Bitcoin, baik pun Bitcoin, DDK ataupun koin-koin lain, silahkan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kali ini kita membahas DDK. Sebelum kita memulai membahas Bitcoin atau XRP, kita akan membahas DDK dulu ya teman-teman. Oke, saya ingin memberikan saran bagi teman-teman stakeholder DDK yang memiliki staking DDK. Kami sarankan yang setiap bulan mendapatkan reward dari DDK. Kami sarankan jangan setiap bulan menjual DDK-nya. Hasil stakingnya jangan setiap bulan dijual ya. Ya, karena kalau kita menjual setiap bulan ini berpengaruh kepada harga DDK, kalau kita tiap bulan menjual hasil staking kita. Setidaknya kita menjual paling maksimal ya teman-teman, paling maksimal kita menjual dalam 2 bulan sekali kita menjual DDK kita, dan itu pun maksimal 50% dari reward yang kita dapat kita jual, agar kita bisa menjaga harga DDK kita. Selama DDK kita tiap bulan kita jual, maka berpengaruh bagi harga DDK. So untuk menjualnya kita tunggu harga naik teman-teman, jangan harga turun kita jual juga, maka harga akan terus bergerak turun. Juallah di harga saat terjadi saat terjadi pump. Jangan jual di coin saat harga terus turun, maka harga pun terus akan turun ya teman-teman. Maka dari itu kita menjualnya maksimal jual DDK kita sekitar 2 bulan sekali mendapatkan reward. Kita menjual sekali, itu pun 50% dari reward yang kita dapat. Oke, kita di sini melihat candlestick yang kemarin kita analisa. Ternyata dia memang ekornya panjang, tetapi dia close di bawah candle sebelumnya ya. Di sini candle sebelumnya dia close, dimana di sini close di poin 1.831, sedangkan di sini hingga 1.8370 ya teman-teman. Jadi dia close di bawah 1.4. So tidak apa-apa, kita harap ini yang akan hijau ya, kita harap ini akan hijau. So untuk kita breakout ini candlestick sebelumnya, ini mesti ada fundamental dari DD coin ya, harapannya sih core 2.1 ya. Nah, untuk menggerakkan harga DDK mesti ada fundamental. Teknik analisis, kalau kita menggunakan teknik analisis sebenarnya boleh terjadi kenaikan, tetapi kenaikan itu ada faktor fundamental juga, sebagaimana di sini terjadi fundamental airdrop 2.0. maka dia terjadi pump, orang ramai-ramai membeli dudukan saat itu untuk mendapatkan airdrop ya. Sedangkan sini kita menunggu news core 2.1. So maka dari itu DDK masih sekat bergerak di kisaran 1.36. Harapannya sih tidak turun lebih dalam ya, di kisaran sini. Nah,
Mudah-mudahan dia bertahan, harga sini terus dia close candle sebelumnya. Kalau melihat analisa technical analysis di sini, memang sepatutnya dia naik ya teman-teman. Seperti mana Bitcoin, kita akan membahas Bitcoin. Kenapa dia sebenarnya kalau kita melihat grafiknya, sepatutnya Bitcoin itu harus turun, tetapi kenapa dia naik? Kenapa dia bergerak terus naik? Bitcoin terus bergerak naik karena fundamental ya teman-teman. Fundamental di mana banyak company besar membeli Bitcoin. Contoh saja PayPal mengizinkan orang membeli Bitcoin di Amerika. Perusahaan-perusahaan besar. Oke teman-teman, kita sekarang menganalisa Bitcoin. Oke teman-teman, kita di sini akan menganalisa Bitcoin kembali. Dimana sebelumnya kita menganalisa Bitcoin akan pergerakannya lebih cenderung naik ya teman-teman, daripada cenderung turun. Dan terbukti sekarang Bitcoin break out resisten lagi ya, kembali resisten lagi di breakout. Di sini kita menganalisa di candle bulanannya, dimana di sini kita terlihat di tahun 2007 ya teman-teman, terjadi pump dalam 3 bulan, berturut-turut. Sini kita lihat terjadi pump di berturut-turut di bulan Oktober, November, Desember, sama seperti di 2019 terjadi pump berturut-turut juga di 3 bulan berturut-turut, pump besar di bulan April, Mei dan Juni. Sekarang di 2020 begitupun terjadi pump berturut-turut 3 bulan berturut-turut. Di sini di bulan Oktober, November dan Desember sama yang terjadi di sini teman-teman. So untuk kita melihat di sini apakah dia sampai di mana pergerakannya. So teman-teman, so targetnya sih sebenarnya teman-teman di kisaran 24.000 target Bitcoin akan kemungkinan besar ya, masih berkemungkinan besar 70% akan ke 24.000 US dollar. Kenapa bisa? Kalau kita melihat rentetan pergerakan harga Bitcoin dari 2007, 2017, 2019 dan 2018, di sini di 2019 candle yang ketiga ini berturut-turut dalam 1, 2, 3 bulan berturut-turut. Candle yang terakhir terjadi pump besar, lebih besar dari candle sebelumnya, Sama halnya terjadi di 2019, dimana di bulan Mei pumpnya lebih besar daripada bulan April, dan di bulan Mei lebih besar daripada bulan Juni. So di sini kami berasumsi maka akan terjadi kesamaan, di mana pump dari bulan Oktober lebih besar lebih besar di bulan November, dan di bulan ini berkemungkinan besar lebih besar lagi ya teman-teman. Maka target kami itu di 24.000 target terdekat, dan sekitar 27.000 ya target tertinggi. Nah, untuk melakukan pembelian kita tunggu di 19.000. Nah itu teman-teman untuk setakat Bitcoin. Kenapa Bitcoin secara teknikal sebenarnya dia boleh terjadi dump, tetapi secara fundamental memang tidak dinafikan banyak perusahaan-perusahaan besar membeli Bitcoin. Oke, kita berlanjut ke XRP.
Oke teman-teman, untuk XRP sebelumnya kita menganalisa XRP maka bakal ke 80 sen, meskipun itu bisa saja tidak sampai teman-teman. Tapi kalau kita melihat rentetan pergerakan harga sebelumnya di sini, di mana di sini ya teman-teman, di sini, di mana di sini teman-teman, kalau kita melihat di sini, terlihat jelas saat candle merah. Di saat candle merah ini terjadi kenaikan, terus turun kembali teman-teman. So harapannya sih sama seperti ini di bulan di sini teman-teman. Harapannya sih masih ke 20 sen ya teman-teman, meskipun kecenderungannya turun, tetapi peluang untuk naik kembali melebihi harga sebelumnya ya teman-teman. Bisa saja terjadi di 0.79, bisa saja terjadi ke 0.8 ya teman-teman. Dan kalau kita melihat grafik satu hari yang sebelumnya, di mana kami berasumsi bahwa sabar ya teman-teman, kita dulu. Di sini kita melihat berasumsi di bulan sebelumnya di beberapa hari sebelumnya, maksud saya di beberapa hari sebelumnya, kita menganalisa bahwa jika tidak break support ini yang paling akhir ini di kisaran 0.40, maka dia akan kembali naik, terbukti kembali naik. Kita berharap break ke atas di kisah dan sampai ke 0.8 USD. So ya harapannya sih masih bisa ke 70 sen, bahkan ke atas lagi, sama seperti Bitcoin. Oke, setakat sini perkongsiannya. Jangan lupa untuk membeli teman-teman, untuk membeli di kisaran 0.5 kembali ya. Saya sendiri sudah beli di sini, area sini 0.545. Oke teman-teman, setakat sini perkongsiannya. Jangan lupa subscribe, comment, share. Assalamualaikum.